Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan podcast mengenai Chandra Putra Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nuki Adrian, B11 2020 06259. Saya Danang Krisna Setiaji, B11 2020 06600. Saya Salsabila Priliana, B11 2020 06631. Ya, langsung ke biografi mengenai Pak Chandra Putra Negara. Chandra kecil lahir di Surabaya pada tanggal 21 Desember tahun 1976. Lahir dalam keluarga olahragawan dan harmonis. Ayah beliau adalah Bapak Kodrat, adalah seorang atlet basket di klub CLS Cahaya Lestari Surabaya yang sangat terkenal di masanya, dan begitu pula ibunya almarhum Madalena Tracy merupakan seorang wanita energik, atlet basket dan juara dalam kompetisi aerobik di masanya. Bersama 4 kakak kandungnya sejak kecil hingga SMP, kehidupan seharinya tidak terlepas dari dunia olahraga, terutama renang. Bahkan kakak kandung beliau sempat mewakili timnas renang Indonesia di arena SEA Games dan menjadi kuartet nasional saat itu. Dilanjutkan oleh Mas Danang. Sejak kecil, tidaklah heran kalau beliau terbiasa bangun jam 4 subuh untuk berenang. Dan kemudian dilanjutkan ke sekolah sampai jam 1 dan sore harinya pukul 15 hingga pukul kembali ke kolam renang untuk berlatih. Dari masa kecil inilah mental Chandra kecil sudah terbentuk untuk disiplin, komitmen, dan terbiasa dengan tempaan keras. Chandra tumbuh sebagai remaja yang biasa, yang tidak pede. Kesuksesan Chandra sekarang bukan berarti beliau adalah manusia super sejak kecil. Jikalau SMP, Chandra sering menjadi bulan-bulanan teman SMP-nya karena semua siswanya adalah anak laki-laki. Badannya yang kurus dan kerempeng, cukup menarik untuk selalu dikerjain dan dijadikan samsak hidup bagi teman-temannya. Tidak jarang beliau pulang ke rumah dengan kaki yang bengkak dan wajah yang lebam. Berangkat dari pengalaman itulah, Chandra tertarik untuk belajar ilmu bela diri. Di usia SMP inilah, Chandra mulai mengenal olahraga taekwondo dari rekan kakaknya, sesama atlet nasional yang berprestasi sebagai juara taekwondo putri nasional pada tahun 1990-an. Mbak Gayung tersambut datanglah sang Dewi Penolong, guru taekwondo wanita, untuk mengakhiri kutukan maut di SMP-nya. Tidak terasa 1 tahun awal praktis Chandra belajar bela diri, tetapi tetap saja masih menjadi cowok penakut karena dasarnya Chandra tidak suka berkelahi. Dilanjutkan oleh Bila. Jadi memang sudah nasibnya Chandra tetap menjadi anak remaja yang kurang pede alias minder sehingga citra dirinya tergores dan terpukul. Dan untunglah kebrutalan itu hanya di SMP, karena setelah SMA lingkungan sekolahnya telah berbeda. Tetapi semangat belajar untuk membangun karakter di dalam olahraga asal Korea tersebut membuat dirinya jatuh cinta kepada taekwondo. Untuk tidak sekedar belajar bela diri, bahkan beliau ingin berprestasi. Puncaknya, pada tahun 1994, beliau berhasil meraih medali perunggu pada Kejurda Sejatim dan kejuaraan Sejabodetabek di tahun 1995. Dan puncaknya, beliau keluar sebagai juara 1 pada Kejurda Provinsi Jawa Timur di tahun 2000. Chandra memasuki dunia direct selling pada tahun 1994. Chandra telah menamatkan studi SMA-nya dan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi Ubaya Fakultas Teknik Industri.
lah yang menjadi pilihannya saat itu. Pada tahun 1996, usaha yang dirintis oleh ayahnya mulai mengalami gangguan finansial dikarenakan menggunakan bunga bank. Dari kondisi itulah, Chandra memutuskan untuk menjadi guru les privat dari rumah ke rumah untuk menambah uang saku serta meringankan beban orang tuanya. Di saat mengajar itulah, Chandra mulai berkenal dengan dunia direct selling melalui salah seorang muridnya. Sejak pertemuan itulah semangat Chandra semakin berkobar-kobar untuk mengalami kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu menjadi diamond atau posisi tertinggi saat itu di dalam bisnis tersebut. Kemudian ditambah lagi beliau mengikuti seminar PDS yang diadakan oleh Datuk Dr. Andrew Ho, semakin membuat Chandra bertekad untuk serius berkarir di perusahaan tersebut. Tetapi malangnya nasib perusahaan direct selling tersebut cuma seumur jagung karena kurangnya komitmen dari top manajemen perusahaan akibat terpukul oleh krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan dilanjutkan krisis multidimensi di tahun 1998. Padahal jaringan distributornya telah mencapai 1.000 orang dalam kurun waktu 2,5 tahun dan telah mampu membeli sebuah mobil sedan untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya. Tahun 1999, kehidupan keras dan berat menantinya. Disinilah kisah menarik Chandra mulai pada tanggal 8 Januari 1999. Akhirnya Chandra memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mengikuti jejak dari Dr. Andrew Ho dan partner bisnisnya untuk berkiprah di KK Indonesia. Mas Danang. Di dalam proses untuk mengembangkan usahanya itulah, Chandra dihadapkan oleh 3 kendala serius, yaitu 1. Menamatkan studi S1-nya, 2. Mengembangkan bisnis KK Indonesia sebagai perintis, serta 3. Mama tercinta yang harus masuk rumah sakit. Dalam kondisi yang kalut, Chandra harus bangun pagi untuk membangun jaringan bisnisnya sepanjang hari dan tidur subuh untuk menemani ibunya yang sedang sekarat di rumah sakit. Dalam sehari, Chandra maksimal praktis hanya tidur selama 3 atau 4 jam saja, selama berbulan-bulan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 22 Juli 1999, Mama tercinta beliau dipanggil di sisi Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Kondisi Chandra down, linglung, terpuruk, putus asa, dan depresi berat. Karena selain usaha ayahnya yang sudah bangkrut, Chandra harus menanggung hutang dari usaha mamanya yang ditipu oleh partner usahanya sebesar 400 juta. Sebuah angka yang cukup fantastis yang harus ditanggung oleh seorang pemuda berusia 22 tahun yang tidak memiliki modal sepeser pun pada waktu tersebut. Rumah dan toko ayahnya terpaksa harus dijual untuk membayar hutang tersebut, sehingga Chandra dan keluarganya terpaksa harus mengontrak rumah. Untuk melangsungkan kehidupannya, hasil penjualan aset orang tuanya itu pun belum bisa melunasi seluruh hutang mamanya. Ditambah lagi hutang dari pihak ketiga yang senantiasa meneror kehidupan keluarga Chandra saat itu. Ya, Mbak. Namun masalah terberatnya bukan itu, melainkan kepergian sang ibulah yang membuat Chandra depresi dan hampir bunuh diri. Mengapa? Karena setiap malam hingga pagi Chandra senantiasa berdoa dan mengharapkan kesembuhan ibunya agar bisa bersama-sama bangkit kembali dari keterpurukan finansial. Dan melalui bisnis KK Indonesia, beliau dan mamanya bertekad akan berjuang untuk membayar hutang yang telah ditipu partner usahanya. Bayangkan, penghasilan Chandra saat itu baru 2,5 juta per bulan, tetapi dia harus menanggung hutang 400 juta. Berarti Chandra harus menanggung hutang sebesar 160 kali lipat dari penghasilannya. Apakah mungkin? Tetapi manusia boleh berencana, Tuhanlah yang menentukan takdir. Namanya harus meninggalkan beliau selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Tragis memang hidup Chandra saat itu.
Ibarat layang-layang yang putus, Chandra benar-benar disambar petir di siang bolong. Sampai suatu malam, Chandra mendapatkan sebuah mimpi bahwa mamanya menyapanya dengan senyuman manis dan tatapan yang penuh semangat. Seolah-olah mamahnya ingin memberitahu bahwa beliau berada di tempat yang jauh lebih baik. Sejak saat itulah, Chandra bertekad dan memutuskan untuk bangkit dari keputusasaan dan mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya. Pada buku dan DVD Badai Pasti Berlalu, akan dibeberkan motivasi beliau untuk bangkit dari masa-masa sulit, cara beliau menghadapi keterpurukan dan rasa keputusasaan. Lanjut. Sebentar. Titik balik kehidupan Chandra. Akhirnya Chandra berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang Diamond Star direktur di KKI Indonesia hanya berselang 30 hari setelah kepergian mamanya. 10 bulan kemudian beliau mencapai jenjang karir tertinggi sebagai Crown Star direktur di bulan Juli tahun 2000. Proses perjuangan Chandra tidak berhenti di sana, tetapi hutang ibunya belumlah lunas. Dan akhirnya melalui proses perjuangan yang maksimal pada tahun 2003, awal akhirnya melalui proses perjuangan 2003, Chandra berhasil menyelesaikan semua hutang orang tuanya hanya dalam waktu tidak sampai 3,5 tahun lunas total. Bayangkan hutang sebesar 160 kali lipat penghasilnya saat itu dapat lunas dalam 3,5 tahun. Hebat luar biasa, bukan kisah hidupnya? Badai pasti berlalu dan tidak ada yang tidak mungkin. Kata-kata inilah yang selalu menjadi moto dan pedoman dalam kehidupan beliau. Kemudian Mas Danang. Prestasi yang telah beliau raih sangat banyak, antara lain peraih Carhouse Education Fund setiap bulan dari tahun 1999 sampai saat ini, sehingga berbuah mobil Mercedes-Benz New Class. Rumah yang dijual oleh orang tuanya berhasil dibeli kembali dan telah dibangun ulang untuk dipersembahkan kembali kepada orang tuanya. Perjalanan gratis ke luar negeri melalui program Leadership Incentive Tour atau LITO telah mengatakan beliau berkelana ke seluruh dunia secara gratis bersama papa tercinta sebagai bentuk kecintaan dan rasa bakti yang mendalam kepada orang yang telah membesarkannya. Sebagai pembicara nasional dan internasional, CD-CD beliau selalu dinanti-nantikan oleh ratusan ribu distributor KKI Indonesia. Seminar beliau selalu dipenuhi dan selalu dihadiri ratusan hingga ribuan orang di seluruh Indonesia. Kairman Platinum Award di tahun 2009 sampai sekarang, sebuah pencapaian prestisius yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang di KKI Indonesia maupun dunia. Adapun saat ini pencapaiannya tidak lebih dari 15 orang di seluruh dunia. Berhasil mengumpulkan 1 juta dolar. 1 juta dolar pertamanya di usia 30 tahun. Pada waktu itu kurs dolar sangat tinggi dan multi milioner termuda saat ini di KKI Indonesia dan di seluruh KKI internasional. Berhasil keliling 5 benua dan 40 negara di usia 33 tahun, dan setiap tahunnya beliau berkelana ke seluruh dunia dengan ratusan leadernya. Lebih dari 350 orang per tahun. 2011 mitra bisnisnya telah tersebar di lebih dari 25 provinsi di seluruh Nusantara. Tim leader di dalam organisasi bisnisnya beranggotakan lebih dari 5.000 manajer yang berpenghasilan rata-rata 2.000 sampai 3 tahun dan 100 orang direktur yang berpenghasilan rata-rata minimal 10.000 sampai 30.000 dolar per tahun. Ya, kemudian Mbak. Semua pencapaian fenomenal yang diperoleh oleh Chandra bukan diperoleh dalam semalam, melainkan proses badai berat yang harus dilalui oleh beliau selama bertahun-tahun hingga akhirnya beliau meraih prestasi seperti saat ini. Karena banyaknya permintaan untuk menuliskan kisah hidup dan kiat beliau melewati badai dalam hidupnya tersebut dan dikarenakan seminar dan DVD Badai Pasti Berlalu,
telah menginspirasi dan merubah hidup ratusan ribu orang di seluruh Indonesia menjadi lebih terinspirasi, maka ilmu dan giat yang luar biasa ini akan dijual untuk publik melalui seri buku-buku, CD, dan DVD Badai Pasti Berlalu. Semoga kisah beliau tersebut dapat menjadi hikmah, manfaat, dan pada akhirnya menjadi inspirasi positif bagi kita semua untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi sang pemenang sejati dalam kehidupan kita. Selama hebat, luar biasa. Salam. Ya, kemudian saya ingin bertanya untuk Mas Danang ya. Siapakah Chandra Putra Negara menurut Mas Danang? Menurut saya, Chandra Putra Negara adalah pengusaha sukses dan mentor asal Surabaya yang memulai karir suksesnya bahkan dari minus terlilit hutang. Saya akan bertanya, bagaimana Chandra bisa menjadi Saya jawab, Chandra Putra Negara menjalankan usahanya MLM bersama Andre Hu, partnernya di perusahaan kakak Indonesia yang kemudian dia dapat melunasi hutang-hutangnya orang tuanya melalui pesatnya penjualan yang dia peroleh. Ya, saya mau bertanya, apa saja kendala selain hutang yang dihadapi oleh Chandra Putra Negara dalam proses menuju kesuksesannya? Baik, saya jawab. Yang pertama, menamatkan studi S1-nya. Yang kedua, mengembangkan bisnis kakak Indonesia sebagai perintis serta. Yang ketiga, yang keempat, dalam kondisi yang kalut, Chandra harus bangun pagi untuk membangun jaringan bisnisnya sepanjang hari dan tidur subuh untuk menemani ibunda yang sedang sekarat di rumah sakit. Dalam sehari, Chandra maksimal praktis hanya tidur selama 3-4 jam saja selama berbulan-bulan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Yang kelima, pada tanggal 22 Juli 1999, mama tercinta beliau dipanggil di sisi Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Kondisi Chandra down, linglung, terpuruk, putus asa, dan depresi berat. Yang keenam, ayahnya yang sudah bangkrut, Chandra harus menanggung hutang dari usaha mamanya yang ditipu oleh partner usahanya sebesar 500 juta. Sebuah angka yang cukup fantastis yang harus ditanggung oleh seorang pemuda berusia 22 tahun yang tidak memiliki modal sepeser pun untuk waktu tersebut. Rumah dan toko ayahnya terpaksa harus dijual untuk membayar hutang tersebut hingga Chandra dan keluarganya terpaksa harus mengontrak rumah untuk melangsungkan kehidupannya. Yang terakhir, hasil penjualan aset orang tuanya itu pun belum bisa melunasi seluruh hutang mamanya. Ditambah lagi hutang dari pihak ketiga yang senantiasa meneror kehidupan keluarga Chandra saat itu. Terima kasih. Ya, kemudian untuk kita pembahasan mengenai kesimpulan ya. Mulai dari saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari Pak Chandra adalah kita dapat mempelajari sifat dari teladan baik Bapak Chandra Putra Negara. Pak Chandra mencerminkan bagaimana menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Selain itu, Pak Chandra sebagai sosok yang pantang menyerah dan berani maju dalam keadaan badai di dalam hidupnya. Pak Chandra juga berani mengambil keputusan tepat dengan menjalankan usaha yang sesuai dengan rencana beliau untuk mewujudkan kesuksesannya. Ya, kemudian dilanjut kesimpulannya, Mbak. Saya lanjutkan. Kesimpulan dari saya, sejak kecil, Bapak Chandra Putra Negara sudah terlatih untuk menjadi orang sukses hingga usaha beliau berbuah hasil. Dan beliau berani mencoba hingga beliau bisa, karena dari pengalaman. Beliau juga sempat diberi cobaan, yaitu menamatkan studi S1-nya, mengembangkan bisnis kakak Indo sebagai perintis, dan mama tercintanya yang harus masuk rumah sakit, hingga akhirnya Tuhan berkehendak lain untuk memanggil mama tercinta di sisi Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Dan juga usaha ayahnya yang sudah bangkrut. Dari sinilah beliau bangkit dan lebih semangat, hingga impian beliau terwujudkan. Dan beliau menjadi seorang Diamond Star Director di KK Indonesia.
kita dapat mencontoh semangat dan kerja keras beliau saat diberi cobaan yang cukup berat hingga beliau bangkit dan berhasil mewujudkan impiannya. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Danang. Ya, menurut saya kesimpulan duetnya cuma tekad yang kuat dan pantang menyerahnya untuk Bapak Chandra Putra Negara yang sangat saya saluti, sehingga Bapak Chandra bisa melewati itu semua dengan baik dan sukses sampai sekarang. Itu saja menurut saya. Ya, baik, luar biasa dari kesimpulan kita. Untuk podcast ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.